Alhamdulillah, Bapak Ibu Waalaikumsalam, Pak. semua, adik-adik dan anggota Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di seluruh Kalimantan Barat, kita bergabung kembali dalam kegiatan webinar kebangsaan, di mana kita mengangkat tema ISNU sebagai penggerak pendidikan multikultur untuk memperkuat keindonesiaan di era globalisasi. Nah, di sini kita hadir Bapak ISNU, Bapak Muhammad Firdaus, pendidikan, kemudian ada Dr. Sabit Asina Ahmad, kemudian nanti ada Bapak Kanito Sudianto, Minister Pendidikan, yang akan menjadi materi. Nah, Bapak Ibu, adapun nanti rangkaian acaranya adalah setelah pembukaan kita menyanyikan Indonesia Raya dan Maret Wisnu, kemudian kita bersama-sama kemudian mendengar arahan atau kata dari ya. Selamat datang Bapak Maliki di kegiatan ini. Beliau adalah pembina di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama yang beliau berkenan hadir langsung di Basecamp PW ISNU Kalimantan Barat, di mana kegiatan ini diselenggarakan secara hibrid, di mana kita webinar online melalui aplikasi Zoom dan hibrid di Basecamp Ikatan ISNU Kalimantan Barat, yang alhamdulillah hari ini sudah melakukan kegiatan secara rutin. Bapak Ibu, mari kita mulai acara ini dengan pembukaan ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya mendengarkan Indonesia Raya Jalan Maret ISNU. Pada operator Masul waktu 4, kami persilahkan. Kami merindukan Islam Indonesia.
mengangkat martabat umatnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama bersyukuri karunia Allah, negeri yang kaya raya atas alamnya untuk umatnya. Mari berbakti, mengabdi dan beraksi untuk cita-cita negeri yang adil, makmur dan sejahtera, Indonesia. Negeri yang adil, makmur dan sejahtera, Indonesia. Terima kasih pada Mas Yus selaku operator. Selanjutnya peserta diskusi dari panitia yang kami diwakilkan oleh Bapak Muhammad Anwar Lubai, Mengenai Pendidikan. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang kami banggakan di tengah-tengah kita, Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Bapak Dr. Muhammad Anwar Muhammad Firdaus, MPD. Yang saya hormati, yang kami banggakan di tengah-tengah kita juga hadir Bapak Dr. Sabit Hasinat Rahmat, MPD, selaku pemateri hari ini. Beliau juga selaku dosen UNES dan Sekretaris LTNU Kota Semarang. Terima kasih Bapak Dr. Sabit telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami banggakan juga di tengah-tengah kita hadir Bapak Dr. Kandidat Suherdianto MPD selaku pemateri hari ini. Terima kasih Bapak Doktor. Beliau adalah Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Termasuk juga beliau sekarang sedang studi doktoral di S3 di Unisma Malang. Terima kasih Bapak Doktor. Kemudian yang saya hormati, kami banggakan Dr. Basuki Wibowo MPD selaku MC dalam kegiatan hari ini. Dan kemudian yang kami hormati dan kami banggakan seluruh pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat yang hadir di tengah-tengah kita, dan kemudian juga seluruh peserta baik di kalangan mahasiswa maupun di kalangan akademisi maupun di kalangan umum yang hadir dalam kegiatan webinar kebangsaan pada hari ini. Tentunya dalam kegiatan ini bagian dari kegiatan rutin yang dilakukan oleh ISNU Kalimantan Barat untuk memperkuat pendidikan di Indonesia, terutama di Kalimantan Barat. Tentunya ISNU memiliki peran strategis sebagai agen perubahan di dalam memperkuat identitas kebangsaan. Tentunya melalui pendekatan pendidikan multikultur di tengah arus globalisasi ini, tentunya sebagai organisasi Nahdlatul Ulama tentunya memiliki tanggung jawab moral dan intelektual tentunya untuk memajukan pendidikan yang toleran dan berkeadilan sosial. Tentunya dalam hal ini ISNU memiliki peran penting di dalam pendidikan multikultur. Selain itu juga ISNU berkontribusi juga dalam menjaga keutuhan negara NKRI ini, kemudian juga memperkuat persatuan dan keberagaman, serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan di tingkat nasional maupun global. Nah, inilah bagian dari harapan kita dari ISNU Kalimantan Barat hari ini menyelenggarakan kegiatan webinar series kebangsaan dengan tema ISNU sebagai moto penggerak pendidikan multikultur untuk memperkuat Indonesia di era globalisasi. Kami mengharapkan mudah-mudahan dalam kegiatan ini memberikan manfaat dan dampak serta keberkahan ilmu, kemudian keberkahan dalam hidup kita. Kami mengharapkan juga kepada seluruh peserta
untuk mengikuti kegiatan ini dengan seksama, dan tentunya kita mengharapkan dalam hal kesempatan hari ini kita mengharapkan semua peserta untuk bisa menanyakan langsung kepada para pakarnya, pada dua narasumber hebat kita yang memang basicnya adalah kompetensinya adalah di bidang multikultur, dan tentunya ini menjadi hal penting bagi kita semua untuk bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lebih mendalam tentang pendidikan multikultur untuk memperkuat Indonesia di era globalisasi ini. Demikian sambutan dari kami selaku pelaksana kegiatan pada hari ini, kegiatan webinar series kebangsaan yang dilaksanakan ISNU. Kemudian secara hybrid kita juga berada di gedung sekretariat PW ISNU Kalimantan Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Terima kasih pada sahabat Anwar Rubahi selaku penanggung jawab dari kegiatan diskusi hari ini. Selamat datang juga pada Bapak Dedi Irwan PSD, Wakil Ketua PW ISNU Kalimantan Barat. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Umum PW ISNU Kalimantan Barat, Bapak Dr. Muhammad Firdaus, Magister Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli abba. Yang sama-sama kita hormati Dr. Sabit Azinar Ahmad, salah satu materi. Beliau berasal dari UNES, Universitas Negeri Semarang, dan juga sekaligus Sekretaris LTNU Kota Semarang dan Seko Universitas Prodi Pendidikan Sejarah. Juga menghormati Wakil Ketua ISNU Kalimantan Barat yang sekaligus pemateri kesempatan ini, Pak Kandidat Dr. Suhardianto, Pendidikan, yang kami hormati. Sini hadir Ketua YPLPSPT PGRI Kalimantan Barat, Bapak Haji Maliki MM, yang hadir sama-sama kita di Zoom. Pak Anwar Umi selaku Ketua Panitia dan seluruh pengurus ISNU Kalimantan Barat, Pak Basuki dan sahabat-sahabat yang lain, juga rekan-rekan yang ikut webinar pada siang hari ini yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, ISNU Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan rutin bulanan yang berupa webinar kebangsaan dengan tema hari ini ISNU sebagai penggerak pendidikan multikultural untuk memperkuat keindonesiaan di era globalisasi. Maka dari itu, pada kesempatan ini setidaknya bagi kita semua dapat memberikan inspirasi pembelajaran bagi kita berkenaan dengan multikultur yang tentunya di Kalimantan Barat multikultur ini sangat erat sekali dengan kehidupan keseharian kita selaku masyarakat. Kemudian di era globalisasi ini batas budaya sudah tidak ada sekat lagi, maka perlu pendekatan agama yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ISNU Kalimantan Barat dapat memberikan kontribusi positif untuk pembangunan secara mental khususnya masyarakat di Kalimantan Barat. Kemudian kita melihat sekarang ini generasi muda kehilangan identitas karena sudah tercabut dari budayanya. Maka dari itu ISNU Kalimantan Barat berkomitmen untuk berperan aktif melakukan upaya penguatan fondasi dalam mendidik karakter. Tentunya pendidikan karakter itu sangat penting bagi generasi muda, khususnya kita yang di Kalimantan Barat sebagai daerah yang multikultural sangat rawan
sekali terhadap konflik-konflik yang memang Kalimantan Barat pernah pengalaman yang begitu pahit berkenaan dengan terlibat konflik di khususnya yang ada di Kalimantan Barat. Maka dari itu jangan sampai benar terjadi kembali kegiatan-kegiatan konflik seperti ini. Dengan pendidikan multikultural sebagai salah satu upaya melakukan penyadaran berapa pentingnya eh, kebudayaan sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa toleransi. Tentunya kita sebagai kaum akademisi, toleransi itu tidak perlu ditanya kembali karena sudah melekat pada diri kita. Kalau memang kita betul-betul memahami dan menghayati pengamalan Pancasila yang juga tertuang dalam konsep-konsep karakter, di mana sifat toleransi itu adalah satu bagian dari 18 poin. eh, Nilai karakter itu salah satu dari toleransi. Tentunya saya berharap kita yang hadir bersama ini untuk dapat terus menjunjung berkenaan dengan toleransi. Kemudian Pak Anwar, Pak Basuki, terima kasih pada seluruh pengurus ISNU Kalimantan Barat. Mungkin ke depan Pak, mungkin kita akan coba rubah apa mekanismenya, diskusinya. Kita coba cari anggaran, bisa jadi mungkin kegiatan seminarnya kita apa ya, offline ya, kita tetap muka langsung karena memang setiap Zoom ISNU ini saya melihat audien mahasiswa yang satu pun tidak ada yang apa ya, yang on kameranya Pak. Sehingga memang seolah-olah kita kayak ngomong sendiri ini Pak. Apakah mereka tuh ada atau tidak kita juga tidak tahu ya. Maka ke depan ini mungkin harus apa ya, kita agak rubah lah. Mudah-mudahan kita pembiayaannya Pak Suher. Jadi kita Pak Anwar, kita nanti coba seminarnya pakai offline yang hadir semua dalam satu ruangan. Kemudian kalau ada pemateri dari luar bisa saja beliau menyampaikan dari melalui Zoom. Ini mungkin ini masukan ke depan supaya betul-betul kegiatan ini dapat memberikan sebuah kontribusi positif bagi pemahaman intelektual berkenaan dengan multikultural yang kita berikan hari ini kepada teman-teman ya mungkin sebagian besar teman-teman mahasiswa yang hadir ini ada 54 yang hadir di Zoom ini yang saya lihat ya partisipasi termasuk kita ini berarti hampir 40-an itu ada rekan-rekan mahasiswa. Namun satu pun tidak ada on yang kameranya. Mungkin itu Pak Anwar, Pak Basuki yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Haji Maliki yang hadir, Pak Didi Irwan yang hadir pada seperti ini. Nanti Pak Swer yang menyampaikan materi. Jadi mudah-mudahan sebagian besar dari yang hadir bisa meng-on-kan kamera ketika Pak Swer menyampaikan materi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Anwar, Pak Basuki yang sudah luar biasa menyiapkan pelaksanaan kegiatan webinar kebangsaan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ke depan kegiatan kita semakin lebih baik dan semakin sangat-sangat bermanfaat bagi pengetahuan secara akademisi bagi kita semua. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Firdaus menyampaikan selaku Ketua Kalimantan Barat yang sudah memberi ke depan agar forum-forum diskusi ini bisa lebih maju lagi, bisa mendatangkan banyak partisipasi dan berbagi pengetahuan lewat offline. Nah, ini juga menjadi menarik dan nanti bisa kita coba. Kebetulan PW ISNU Kalimantan Barat memiliki media center yang nanti bisa dijadikan sebagai tempat untuk saling bertukar pikiran, kita dan lain-lain. Terima kasih Pak Dr. sudah memberi arahan pada kami dan memberi tadi menjelaskan bagaimana Kalimantan Barat sebagai wilayah yang rawan konflik, bahkan dilihat dari kajian sejarah sudah banyak sekali konflik-konflik yang mungkin mengatasnamakan agama. Walaupun yang menjadi menarik di Kalimantan Barat mengatasnamakan agama, tapi agama masuk di Kalimantan Barat
menumpahkan darah. Ini menjadi menarik. Di Kalimantan Barat juga menjadi apalagi jika budaya-budaya itu nanti naik, kemudian kita gali kembali penguat terutama di karakter kita sebagai bangsa. Untuk selanjutnya nanti Dr. Muhammad Sabit dahulu yang akan menyampaikan sebelum Pak Sabit menyampaikan materi, saya ucapkan selamat. Minggu lalu terpilih sebagai Sekjen ya P3SI. Ini satu yang luar biasa sekali. Dari NU ini bisa menjadi sekjen dari P3SI tentunya ini tidak lepas dari keilmuan beliau. Beliau juga salah satu yang aktif di ADP, Asosiasi Dosen Pergerakan, kemudian di LTN dan lain-lain. Ini nanti kami berharap agar pengalaman-pengalaman yang sudah beliau dapatkan nanti bisa disampaikan, sehingga nanti ini menjadi bekal bagi kita, bekal bagi kami untuk bisa ada diskusi yang berkelanjutan. Monggo Pak Sahid, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Suara saya terdengar, sahabat Basuki? Suara saya jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Dengar, jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat bagi kita sehingga kita bisa berkumpul secara daring dalam diskusi yang digagas oleh ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama di Kalimantan Barat, yang terhormat Ketua ISNU dan juga seluruh panitia yang menggelar acara diskusi pada siang hari ini. Dan yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Tidak berpanjang-panjang, mohon maaf, saya akan share beberapa pemikiran yang saya coba rancang walaupun belum lama. Jadi sudah tampak, sudah kelihatan. Sudah nampak kelihatan. Siap. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan satu gagasan terkait dengan, sebenarnya bukan gagasan murni dari saya, tetapi lebih banyak mengambil konsep-konsep yang sudah disampaikan terkait dengan urgensi pendidikan kawasan salah satu wilayah yang memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang saya hormati, ketika kita membicarakan mengenai sudah barang tentu di Indonesia itu menjadi sangat relevan ketika kita melihat bahwa keragaman budaya yang di Indonesia itu berjalan sudah sangat lama, tetapi kita melihat ada ragam budaya yang begitu banyak di Indonesia. Kalau kita melihat tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ketua berkaitan dengan yang ada di Kalimantan, kita bisa melihat ada beberapa etnis yang luar biasa. Di sini ada masyarakat Dayak, ada masyarakat Melayu juga di situ, ada masyarakat Banjar, dan juga ada masyarakat dari Kis ya, ada kemudian dari Jawa juga berbaur di situ, termasuk di sini ada Mas Basuki itu satu daerah dengan saya, Bapak Ibu, di daerah Banyumas, tapi sekarang sudah menjadi warga di Kalimantan Barat. Sehingga kalau kita melihat dari persebaran budaya saja, dari satu pulau Kalimantan, kita melihat ada berbagai macam persebaran budaya. Dan kalau kita melihat misalkan di daerah-daerah yang lain, di sini semakin banyak warnanya itu semakin menunjukkan keragaman budaya, bukan keragaman bagaimana kulturalitas yang ada di masyarakat. Sehingga sebagai suatu kondisi bahwa Indonesia itu adalah masyarakatnya terdiri atas masyarakat yang multikultur, maka
sudah barang tentu pendidikan multikultural itu menjadi suatu keharusan karena secara sunatullah di Indonesia itu sudah menjadi warga yang beraneka ragam, sehingga ini yang kemudian mengakibatkan mendorong ya para pendiri bangsa kita itu eh, membuat satu semboyan bahwa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun beda-beda tetapi kemudian tetap satu. Artinya kalau kita melihat dari konteks historis kita, memang mengapa kita bisa berbeda-beda? Yang pertama, dari segi historis kita melihat bahwa Indonesia itu menjadi titik silang dalam perdagangan internasional jauh sebelum kita mengenal pengaruh India atau pengaruh Islam. Jadi kemudian kita itu kalau kita lihat dari sejarahnya, masyarakat asli Indonesia itu kan terbagi menjadi beberapa gelombang kedatangan. Yang pertama adalah saudara-saudara kita eh, dari kalangan masyarakat Austro-Milanesia. Itu sudah datang di Indonesia, menempati kawasan Indonesia Timur, dalam hal ini itu adalah kawasan Papua dan sekitarnya, yang kemudian kita kenal sebagai masyarakat Melanesia, itu sudah sejak sekitar 60.000 tahun yang lalu. Jadi masyarakat saudara-saudara kita yang ada di kawasan Indonesia Timur, masyarakat apa namanya Austro-Milanesia itu sudah ada di kawasan Indonesia Timur itu sudah sejak 60.000 tahun yang lalu. Lalu kemudian muncul gelombang ada yang disebut sebagai Proto Melayu sekitar 1.500 tahun yang lalu. Lalu kemudian ada masyarakat yang namanya, ada yang namanya Proto Melayu, ada yang namanya Deutero Melayu. Itu sekitar 500 sebelum Masehi. Ya kalau yang sebelumnya itu, yang Proto Melayu itu 1.500 sebelum Masehi. Nah, kalau kita melihat di sini, maka Indonesia itu sudah barang tentu ketika sumbernya itu beraneka ragam, maka sudah barang tentu budayanya juga beraneka ragam. Termasuk karena budaya itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara masyarakat kita itu tinggal dan hidup di dalam suatu wilayah yang berbeda-beda, maka cara mereka merespons lingkungan juga berbeda-beda. Nah, cara mereka merespons lingkungan dengan berbeda-beda inilah yang kemudian memunculkan eh, budaya yang berbeda-beda. Inilah yang kemudian nanti akan membawa masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang multikultur. Karena memang dari awalnya mereka datang dari konteks yang berbeda-beda, dari jalur yang berbeda-beda. Karena Indonesia itu adalah kawasan yang terbuka, jadi menerima berbagai macam masyarakat dari berbagai macam kawasan di seluruh dunia itu terbuka. Nah, Indonesia itu semakin terbuka, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, itu ya karena memang kita itu terletak pada jalur perdagangan, perdagangan internasional. Bahkan Indonesia itu sudah dikenal sebelum adanya pengaruh India itu dikenal sebagai sumber emas, dikenal juga sebagai sumber rempah-rempah, yang bahkan pada masyarakat Mesir kuno pun sudah menggunakan rempah-rempah dari Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kawasan kita itu terbuka, dan dengan terbukanya Indonesia itu, maka akan muncul perbedaan-perbedaan kebudayaan. Nah, karena sebenarnya kita itu konteksnya berbeda, maka kemudian ada yang pernah melakukan perhitungan atau survei bahwa kita itu ada sekitar 2.300 lebih komunitas adat yang menghuni kawasan Indonesia. Ya, ada 392 dari Sumatera, 700-an itu dari Kalimantan, Sulawesi itu ada 600-an, Jawa itu ada 55, Maluku 170, Bali Nusa Tenggara 253, dan Papua ada 59. Sehingga kalau kita melihat di sini, Indonesia itu memang komunitas adatnya itu sangat beragam. Maka dari itu, ketika kita ingin melihat fakta seperti ini, maka pendidikan multikultural itu sudah menjadi satu hal yang niscaya, bukan menjadi satu impian. Jadi karena kita landasannya itu beraneka ragam, maka ya kedudukan masyarakat kita yang beraneka ragam inilah yang mendorong pentingnya ada satu pendidikan lintas budaya atau pendidikan multikultural. Nah, Bapak Ibu sekalian, para ahli sudah banyak melakukan proses definisi ya tentang pendidikan multikultural. Salah satunya itu saya ambil
pengertian dari National Association of Multicultural Education atau sering disebut sebagai NAME, NAME, itu menyatakan bahwa pendidikan multikultural itu adalah suatu konsep filosofis yang dibangun atas cita-cita kebebasan, freedom, kemudian keadilan, kesetaraan, pemerataan, dan martabat manusia. Jadi intisari menurut National Association of Multicultural Education itu adalah bagaimana pendidikan itu bisa memberikan cara pandang yang lebih inklusif. Jadi kalau kita melihat eh, fitrah manusia itu adalah diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, maka agar kita saling mengenal, maka itulah kemudian menjadi landasan secara filosofis adanya pendidikan multikultural. Nah, kalau kita merumuskan secara lebih terminologis, maka pendidikan multikultural adalah satu pendekatan dalam pendidikan yang menghargai, memahami, dan mengintegrasikan keragaman budaya dalam proses pembelajaran untuk membentuk masyarakat yang inklusif, adil, dan juga toleran. Bagaimana ada kesetaraan di situ, masyarakat yang inklusif, kemudian adil, dan juga toleran. Ini yang kemudian menjadi salah satu tujuan di dalam pendidikan multikultural itu. Nah, sahabat-sahabat serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini, ketika kita membicarakan mengenai pendidikan multikultural, ada salah satu pakar yang sering kali kita rujuk, ya ini Banks, itu menyatakan bahwa apa yang menjadi dimensi yang perlu untuk dikuatkan di dalam pendidikan multikultural, yang ini perlu untuk kita kuatkan juga dalam praktik pedagogi kita. Yang pertama adalah ketika kita ingin menguatkan pendidikan multikultural, maka yang pertama harus kita jalankan itu adalah content integration. Bagaimana kita mengintegrasikan isi dari apa yang kita laksanakan dalam proses pendidikan. Jadi proses pendidikan kita itu mencoba untuk memperkenalkan keanekaragaman budaya, keanekaragaman bahasa termasuk juga di situ, keanekaragaman kultur yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama yang harus dilakukan dalam pendidikan multikultural itu adalah bagaimana kita mengintegrasikan konten-konten keragaman budaya, memperkenalkan keragaman budaya ke masyarakat agar apa? Agar kita bisa mengenal yang lainnya. Jadi yang pertama, bagaimana kita melakukan content integration, melakukan integrasi konten-konten itu ke dalam proses pendidikan kita. Kemudian yang kedua adalah knowledge construction. Bagaimana kita melakukan konstruksi pengetahuan. Jadi ketika kita sudah mengenalkan berbagai macam konten kebudayaan, maka selanjutnya adalah bagaimana pemahaman masyarakat terhadap keanekaragaman budaya itu kita bangun. Jadi kita tidak bisa membangun perspektif tentang keanekaragaman kalau kita tidak diperkenalkan terlebih dahulu. Jadi langkah yang paling awal yang perlu untuk kita kuatkan dalam proses pendidikan multikultural itu adalah mengintegrasikan konten itu di dalam proses pendidikan. Setelah konten itu kita integrasikan di dalam proses pendidikan, maka langkah selanjutnya adalah tentang bagaimana kita membangun konstruksi pemikiran kita. Bahwa kita itu adalah bagian dari masyarakat yang lebih luas. Jadi knowledge construction. Lalu kemudian adalah prejudice reduction. Jadi kita menghilangkan prasangka, ya. Misalkan Mas Abbas itu kalau dilihat dari potongannya itu orang Banyumas itu seperti ini, dia itu misalkan katrok misalkan. Nah, kita sudah berprasangka seperti itu. Padahal iya misalkan. Tapi kemudian kita tidak boleh berprasangka, memberi labeling bahwa orang Banyumas itu katrok misalkan, ya. Bahwa misalkan orang Jawa itu kalau kita sering lihat scroll di TikTok itu Jawa sama dengan hama misalkan. Itu kan sesuatu prasangka, ya. Kita membuat prasangka, kita melabeli orang lain. Padahal nggak juga seperti itu. Nah, ketika kita sudah banyak bermain prasangka, kita sudah banyak bermain mengenai penilaian, ya, menilai orang lain, menjustifikasi orang lain seperti apa, maka itu harus kita coba untuk reduksi, mengurangi prasangka-prasangka terhadap masyarakat-masyarakat yang memiliki perbedaan dengan kita. Jadi kita harus mengenal bahwa kita itu tumbuh dalam perbedaan, mentoleransi perbedaan. Lalu kemudian bagaimana pendidikan itu lebih setara. Jadi pendidikan yang sifatnya itu lebih dialogis. Jadi memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang mungkin masih belum
kalau diistilahkan dalam konsep postkolonial itu adalah subalternitas. Ya. Ada pihak-pihak yang dibisukan, ada pihak-pihak yang dipinggirkan, ada pihak-pihak yang sepertinya belum mendapatkan kesempatan yang sama. Maka pendidikan multikultural itu adalah membangun suatu kesetaraan dalam pendidikan, baik itu secara konten, baik itu secara proses. Sehingga prosesnya itu sering kali disebut sebagai pendidikan yang sifatnya dialogis. Lalu kemudian berikutnya adalah bagaimana kita memberdayakan budaya sekolah. Kalau dalam konteks di persekolahan maka school cultures. Tapi kemudian kalau kita lihat dalam konteks pendidikan yang lebih luas, maka itu adalah tentang bagaimana budaya pendidikan kita. Jadi bukan hanya kita secara formal membangun materi, tapi kemudian juga bagaimana cara kita untuk membangun budaya dalam ranah pendidikan kita itu seperti apa. Lalu kemudian Bapak Ibu sahabat-sahabat yang saya hormati, lalu bagaimana peran penting dari ISNU? Kita itu sebagai sarjana diberikan satu kesempatan untuk belajar lebih lanjut lagi. Sehingga ketika kita sebagai sarjana, maka bagaimana? Yang pertama kita bisa melakukan proses advokasi nilai-nilai toleransi dan juga keberagaman. Ya, jadi bukan berarti kita menganggap semuanya itu sama, tapi kemudian setidak-tidaknya kita memperlihatkan bahwa ada loh yang berbeda. Artinya ketika ada pihak-pihak yang kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak adil, maka kita perlu memperjuangkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Ya. Jadi bagaimana kita memperkenalkan keberagaman. Keberagaman itu ya menjadi satu keniscayaan, sehingga ketika kita harus disamakan dalam satu hal yang satu seragam, satu pola saja, itu akan menjadi satu hal yang sepertinya bertentangan. Sehingga bagaimana kita tumbuh dalam keberagaman, inilah yang semestinya kita perjuangkan melalui tindakan-tindakan yang advokatif. Lalu kemudian yang kedua adalah ketika kita banyak yang bergerak juga di dalam dunia pendidikan, ISNU juga bergerak di dalam dunia akademik, misalkan menjadi bagian dari kampus, maka bagaimana kita melaksanakan penguatan kurikulum dan literasi multikultural. Baik itu di sekolah maupun di pesantren, karena kita juga ranahnya juga di pesantren ya. Jadi bagaimana kita menguatkan kurikulum dan juga literasi multikulturalitas itu ada di sekolah dan juga lembaga-lembaga pendidikan. Lalu kemudian ketika kita ISNU itu mungkin juga banyak dari kalangan dosen juga, maka bagaimana kita melaksanakan pemberdayaan guru dan juga tenaga pendidik. Karena bisa saja kegiatan-kegiatan yang pelatihan-pelatihan, kemudian bagaimana kita melakukan penguatan sumber daya manusia itu bisa menjadi ranah dari ISNU. Lalu kemudian bagaimana ini yang juga seringkali digelorakan oleh Nahdlatul Ulama, yaitu tentang bagaimana pencegahan radikalisme dan ekstremisme itu di lingkungan pendidikan, termasuk takfiri. Ideologi takfiri itu adalah ideologi yang muncul ketika kita menafikan adanya perbedaan tafsir misalkan terhadap satu permasalahan. Ketika dia berbeda dengan kita, maka akan muncul takfir bahwa mereka itu kafir. Nah, ideologi-ideologi seperti inilah kemudian yang diperlukan satu penanganan melalui pendidikan multikultural. Kita bisa memiliki satu pandangan bahwa memang ada keragaman-keragaman. Bukankah kemudian bahkan di dalam agama pun ada yang diistilahkan sebagai mazhab. Ya. Maka ini menjadi satu tugas dari ISNU ya untuk bisa melakukan proses pencegahan terhadap ideologi-ideologi yang sifatnya takfiri. Lalu kemudian ketika kita banyak bergerak di masyarakat, maka bukan tidak mungkin ISNU itu berperan di dalam proses mediasi dan juga dialog antar budaya dan agama. Yang saya yakin di Kalimantan Barat, Mas Basuki Wibowo itu sudah memiliki peran dalam dialog antar budaya terkait dengan bagaimana memberikan satu perspektif bahwa masyarakat itu ada setara, bahwa kita itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Saya kira itu mungkin pemantik singkat yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa lebih banyak dalam proses diskusi, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sabit Azzainal Ahmad atas apa yang disampaikan. Ini yang kemudian nanti tentunya akan menjadi bahan diskusi di teman-teman peserta di sini, dan ini juga salah satu masukan juga bagi PW ISNU Kalimantan Barat untuk bagaimana kita mengambil langkah
terkait dengan pendampingan terhadap dunia advokasi, dunia pendidikan, dan bagaimana juga kita membangun wacana tentang bagaimana dengan keragaman yang ada di Kalimantan Barat, ISNU sebagai organisasi NU bisa memiliki peranan. Terima kasih Pak Sahabat Sabit atas apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini nanti bisa ditindaklanjuti. Mudah-mudahan ini bisa menjadi diskusi yang tentunya akan menjadi diskusi yang berkelanjutan. Mungkin di diskusi bulan depan lagi atau kapan lagi, sehingga ISNU sebagai organisasi yang berisi sarjana NU memiliki peran yang strategis di Kalimantan Barat. Selanjutnya pada pemateri kedua nanti kandidat Dr. Suhardianto Pendidikan yang akan menyampaikan nanti mungkin lebih ke lokal di Kalimantan Barat seperti apa. Kemudian tadi Pak Ketua PW juga sudah menyampaikan bagaimana terkait dengan ternyata adanya multikultur itu ternyata justru menjadikan rawan konflik. Kemudian bagaimana juga nanti kita di Kalimantan Barat dengan adanya budaya multikultur ini bisa kemudian menjadi suatu kekuatan untuk menciptakan hidup yang harmonis. Pemateri kedua, Bapak Kandidat Dr. Suhardianto Magister Pendidikan, beliau adalah Wakil Ketua ISNU Kalimantan Barat dan juga Wakil Rektor 2 di Universitas PGRI Pontianak. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan pada Bapak. Baik, terima kasih moderator pada kegiatan kita hari ini. Terima kasih yang sama-sama kita hormati pengurus wilayah PW ISNU, Bapak Muhammad Firdaus, Magister Pendidikan, Dr. Muhammad Firdaus, kemudian pemateri dari UNES, Bapak Dr. Sabit, dan para peserta yang kami muliakan dan kami banggakan. Nah, tentunya ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berbahagia. Kami diberikan kesempatan untuk sharing dan diskusi dengan teman-teman yang luar biasa yang sudah eh, menyiapkan kegiatan ini yang eh, menurut kami menjadi salah satu kegiatan ISNU yang bisa dipromosikan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Baik, mungkin kami langsung share saja yang menjadi apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan siang ini. Jadi tadi sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama, sahabat Dr. Sabit tadi yang menyampaikan beberapa hal terkait dengan gambaran secara umum multikultur yang ada di Indonesia. Nah, tentunya ketika kita melihat Indonesia, artinya kita tidak lepas dari beberapa hal yang mungkin ada di Kalimantan Barat. Karena memang kalau kita melihat daripada apa yang ada di sebaran daripada populasi warga negara atau penduduk di Indonesia ini memang Kalimantan Barat menjadi salah satu ikon multikultur yang menurut kami itu cukup lengkap. Bahkan mungkin salah satu kota di Ka- Kalimantan Barat, kota Singkawang itu menjadi salah satu kota yang memang multi etnis dan menjadi salah satu tempat yang selalu menjadi ikon nasional ketika kita bicara tentang moderasi beragama, ketika kita bicara tentang multikultur. Nah, ini menjadi salah satu bekal positif bagi Kalimantan Barat tentunya dan bagi eh, ISNU untuk lebih apa namanya pondasi dan potensi yang ada ini menjadi salah satu kekuatan yang menjadi simbol-simbol untuk memacu bagaimana kita membumikan hidup damai dalam rangkaian yang berbeda suku, agama, dan kepentingan. Nah, tentunya ini hal yang sangat mendasar dan sangat penting menurut kami. Nah, tentunya dalam diskusi hari ini ada beberapa hal yang memang tadi sudah disampaikan secara umum bahwa ketika kita bicara tentang Kalimantan Barat, ini tidak lepas daripada masyarakat yang majemuk, yang dimana setiap daripada kabupaten, ada 14 kabupaten kota, ini memiliki etnis yang berbeda dengan bahasa yang berbeda dan kemudian dengan kearifan lokal yang berbeda pula. Dan ini tentunya menjadi salah satu eh, peluang, apakah itu nanti menjadi sebuah kekuatan untuk menjadi potensi yang sangat potensial untuk pengembangan Kalimantan Barat nanti ke depan, tapi juga bisa berpotensi sebaliknya, artinya bisa menjadi potensi apa namanya menyebabkan konflik internal di antar masyarakat. Nah, ini tentunya
terkait dengan tadi yang disampaikan bahwa ada prasangka-prasangka yang menyebabkan konflik itu sendiri. Nah, apalagi kalau kita melihat daripada historis dan sejarah Kalimantan Barat, artinya ini dimulai dari bahkan sebelum apa namanya Indonesia merdeka, itu ada catatan sejarah bahwa di tahun 1800-an juga ada konflik antar kongsi, di mana ini memperebutkan tentang apa namanya tempat untuk penambangan emas atau wilayah ekonomis yang memang pada waktu itu uh, ada masyarakat dari Chinese yang memang memiliki sebuah perserikatan dagang atau semacam perkumpulan dagang. Nah, ini menjadi salah satu yang memang menjadi catatan sejarah di kita. Nah, tentunya setelah kemerdekaan juga banyak catatan juga. Artinya yang mungkin tidak terpublikasi dengan baik, tapi itu kita rekam gitu ya. Seperti kejadian di Samalantan, kemudian kejadian di Sambas, kemudian di Sanggau, kemudian yang terakhir tahun 99. Nah, ini tentunya menjadi salah satu kekhawatiran kita sebagai akademisi dan sebagai warga masyarakat Kalimantan Barat agar ini tidak menjadi terulang. Karena memang ketika terjadi konflik, itu justru kita akan dirugikan dari berbagai macam aspek. Mulai dari aspek sosial, aspek ekonomi, maupun aspek pendidikan. Bahkan mungkin dari aspek yang sifatnya lebih kepada bagaimana kita yang kita inginkan membangun hidup damai tadi. Nah, ini menjadi salah satu yang menjadi PR penting sebetulnya bagaimana kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, kemudian kita bisa meredam konflik-konflik internal yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kalau yang berikutnya terkait dengan teori mungkin saya lewat saja kan tadi sudah disampaikan oleh pemateri pertama. Tapi saya langsung kepada kenapa ISNU harus membumikan pendidikan multikultur di Kalimantan Barat. Karena memang ISNU merupakan salah satu banom di NU. Ini menjadi salah satu organisasi yang tidak hanya berbasis daripada uh, kegiatan keagamaan atau religi, tapi juga harus berbasis juga kepada sosial kemasyarakatan. Karena di dalam ajaran Islam itu tentunya yang paling penting ketika kita bermasyarakat adalah bagaimana kita menjunjung tinggi pluralitas, apa namanya pluralitas, kemudian toleransi dan persaudaraan antar sesama manusia. Nah, ini kita bisa lihat ketika kita eh, apa namanya perjanjian Madinah bahwa salah satunya adalah bicara tentang saling menghargai, artinya saling toleransi. Dan itu sebetulnya konsep daripada demokrasi, kemudian saling menghargai, toleransi itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Artinya kalau kita buka Sirah Nabawiyah itu memang sudah ada. Artinya tidak ada alasan sebetulnya ketika eh, ada sebagian atau kelompok tertentu yang menstempel atau menggiring opini bahwa Islam itu merupakan agama yang tidak toleransi atau tidak plural. Dan ini saya pikir ini adalah sesuatu yang perlu kita luruskan. Nah, ini sebagai kader ISNU, ini menjadi salah satu poin penting yang memang apa namanya menjadi salah satu tumpuan kita agar kita memastikan bahwa toleransi dan persaudaraan perbedaan menghargai sama manusia itu betul-betul menjadi salah satu yang paling utama dalam setiap kita beraktivitas. Nah, tentunya itu juga tidak lepas daripada PNNU sebagai organisasi yang membawahi ISNU itu sendiri. Artinya kita punya komitmen. Artinya ISNU punya komitmen untuk selalu menjadikan budaya multikultur ini, terutama di Kalimantan Barat, ini sebagai sebagai kekuatan yang menyatukan bangsa. Jadi bukan sebagai perpecahan begitu ya. Jadi kalau kita analogikan pelangi itu tidak akan indah kalau misalkan warnanya hanya satu. Nah, jadi ini menjadi potensi tersendiri sebetulnya untuk warga Kalimantan Barat dan kita semua yang hadir pada hari ini bagaimana bahwa budaya yang berbeda-beda itu sebetulnya adalah menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah keindahan. Kalau kita pandai meramunya, kalau kita pandai untuk saling menghargai dan tidak merasa kita yang paling benar, tidak merasa kita yang paling baik atau merasa kita yang paling superior. Nah, ini menjadi salah satu yang menjadi diskusi kita. Kenapa ISNU harus mampu untuk membumikan pendidikan multikultur di Kalimantan Barat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana wilayah Kalimantan Barat ini juga dari segi kajian sejarah yang tadi kami sampaikan di awal, memang ada rentetan konflik yang mengatasnamakan suku, agama maupun budaya. Bahkan ini terkesan bahwa
apa namanya kejadian 99, 97, kemudian 86 begitu ya. 84. Ini kan tidak hanya terjadi dalam bicara tentang dalam konteks agama, tapi juga dalam konteks kepentingan tadi seperti peti, kemudian dengan orang Tionghoa, itu juga kita mengalami apa namanya kejadian ini sangat luar biasa. Namun harapan besarnya ke depan bahwa konflik ini tidak menjadi siklus yang selalu berputar 10 tahun akan kita dihantui oleh rasa ketakutan, rasa was-was begitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu yang alasan gitu kenapa ISNU harus mengambil peran di sini. Kemudian ISNU juga eh, punya jejaring se-Kalimantan Barat begitu ya. Jadi tidak hanya di wilayah kota Pontianak saja, tapi juga ada 14 kami kota punya jejaring apa namanya organisasi yang memang itu bisa menjadi salah satu untuk mempermudah akses dalam eh, kalau kita membicarakan tentang pendidikan multikultur karena ini butuh kerja bersama, butuh saling support, kemudian berkolaborasi dengan semua kemitraan yang ada sehingga betul-betul kita seperti hari ini begitu ya, kita menggandeng teman-teman akademisi untuk menyampaikan tentang konsep apa namanya pendidikan multikultur dan ini menjadi salah satu contoh real ketika kita bicara tentang peran daripada ISNU itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan peran strategis dalam pendidikan multikultur. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Nah, termasuk kita hari ini gitu ya. Artinya pendidikan dan literasi ini dilakukan oleh PW ISNU Kalimantan Barat yang tentunya ya kita berterima kasih kepada ketua gitu ya. Artinya support beliau sangat luar biasa. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa kita ingin melaksanakan agenda-agenda mungkin dalam bentuk yang luring. Artinya kita bisa support. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa berkolaborasi dengan beberapa pihak sehingga apa yang menjadi niat baik kita bersama tadi dalam kegiatan edukasi maupun kegiatan seminar diskusi publik ini memang yang kita tekankan adalah bagaimana kita membumikan tadi apa namanya pendidikan multikultur yang memang salah satu nilai-nilainya ya yang kita ingin bangun adalah nilai toleransi, kemudian nilai kebinekaan dan saling menghormati antara budaya dan agama. Karena ini menjadi salah satu yang eh, eh, kunci daripada sebuah bagaimana kita menciptakan hidup damai di masyarakat Kalimantan Barat. Karena tanpa saling rasa saling menghargai, toleransi ini sangat mustahil kita akan bisa merasa nyaman ke dalam kita apa namanya berkehidupan. Nah, kemudian yang kedua adalah eh, ISNU juga harus bisa mengambil peran sebagai penguatan dalam moderasi beragama. Karena ISNU sebagai salah satu apa namanya yang memang berkilat pada Islam Islam wal Jamaah dan Ahmadiyah ini yang moderat. Yang harapannya adalah keberadaan ISNU ini mampu untuk apa namanya mempromosikan moderasi beragama yang tujuannya adalah untuk mencegah radikalisme dan konflik berbasis agama. Nah, karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting, apalagi dengan sosial media yang hari ini, ya, ini sangat mengkhawatirkan. Karena ada hal yang memang seperti ada indikasi-indikasi bahwa ada persoalan yang sifatnya personal itu bisa digiring menjadi persoalan yang sifatnya sara. Bahkan mungkin bisa digiring menjadi persoalan yang agama dan lain sebagainya. Jadi ini kita juga harus mengambil sisi positif dan juga harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media dan memastikan kita mampu untuk meredam itu. Karena ada indikasi-indikasi yang memang bukan untuk memperkecil persoalan, tapi justru untuk memperkeruh dan memperbesar persoalan. Padahal itu bukan persoalan yang sifatnya prinsip, tapi lebih kepada personal. Nah, kemudian yang ketiga adalah peran ISNU adalah bagaimana untuk memediasi sosial atau misalkan untuk mengadvokasi dan konflik. Nah, karena ini tentunya ketika kita bicara tentang ISNU kan di dalam ISNU itu sendiri adalah orang-orang yang memang SDM-nya dari berbagai latar belakang. Ada yang akademisi, kemudian ada yang guru, mungkin ada yang birokrat dan lain sebagainya. Dan ini menjadi salah satu potensi yang bisa apa namanya dijadikan modal untuk apa namanya sebagai bahan pertimbangan kemudian untuk eh, lebih masuk ke dalam ranah-ranah yang sifatnya praktik dalam ketika ada konflik baik itu yang konflik yang sifatnya mungkin vertikal maupun yang sifatnya juga horizontal. Ini saya pikir hal-hal yang memang perlu untuk kita ambil apa namanya kepentingan untuk menjaga itu. Kemudian ISNU juga berpeluang, artinya untuk melakukan kolaborasi lintas etnis dan ormas. Nah, seperti di Kalimantan Barat,
kita ketahui bersama, saya pikir figur kepemimpinan PW ISNU ini sudah masuk di dalam ranah ini gitu ya. Artinya ISNU tidak hanya berjalan sendiri, tapi juga bagaimana ISNU juga bisa harus membangun jaringan dan kolaborasi dengan lintas ormas keagamaan. Kalau di Kalimantan Barat ada MABM, ada MADN, ada Paguyupan, ada Persatuan Orang Bugis dan sebagainya. Nah, saya pikir ini adalah perlu dilakukan untuk dialog-dialog kebangsaan yang memang bisa saja ke depan. Ini kalau misalkan nanti betul tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, artinya kita secara luring mungkin kita bisa berkolaborasi dengan apa namanya, nah, organisasi keagamaan atau lintas etnis yang ada di Kalimantan Barat. Dan ini menjadi salah satu apa namanya peran ISNU yang memang harusnya mulai hari ini kita sudah harus mulai kuatkan sehingga semuanya punya tanggung jawab kepada apa namanya menjaga hidup nyaman harmoni di Kalimantan Barat yang melalui kolaborasi lintas etnis. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan penguatan SDM multikultur yang ada di ISNU itu sendiri. Artinya bagaimana kader-kader muda NU kemudian ISNU ini juga bisa berperan aktif dalam membumikan wawasan multikultur. Dan ini menjadi salah satu yang harapan ke depan inilah prinsip-prinsip dasar yang memang harus dimiliki ke depan. Bagaimana punya wawasan kebangsaan dan multikultur. Karena memang kalau ingin memimpin eh, Kalimantan Barat, apalagi Indonesia, artinya harus punya wawasan kebangsaan yang memang memahami setiap aspek persoalan, termasuk aspek apa namanya di wilayahnya masing-masing yang memang majemuk dengan eh, keberagaman. Nah, kemudian penelitian dan kajian, dan ini saya pikir sangat potensial tadi yang kami sampaikan, karena Ikatan Sarjana dan Ulama ini kan tentunya sudah dari segi akademik, artinya sudah sangat mumpuni untuk melakukan riset. Yang nanti riset itu juga menjadi dasar untuk melakukan masukan, memberikan masukan kepada mitra dan lain sebagainya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, yang mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian kita semua. Dan karena keberadaan ISNU itu sendiri sebetulnya ada sebagian yang menjadi tugas kita bersama, amanah kita bersama, yang untuk menjadi apa namanya organisasi yang pantas, kemudian yang layak, yang diharapkan juga berkontribusi kepada kemajuan di Kalimantan Barat, terutama dalam apa namanya pendidikan multikultur, sehingga betul-betul kita tidak lagi merasa dihantui, rasa konflik, rasa tidak nyaman dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai pemantik hari ini, Pak Dr. Basuki selaku moderator. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas ilmu yang diberikan Bapak Dr. Khalid Muhammad, Pak Suharyanto Musabliko sudah memberi penjelasan beberapa hal yang bagaimana di lokalitas Kalimantan Barat ternyata memiliki sejarah yang sangat luar biasa terkait konflik, kemudian bagaimana namun kita juga memiliki kekuatan, yaitu ISNU memiliki sumber daya manusia yang kuat, memiliki jejaring yang luar biasa juga, dan tinggal bagaimana kita hari ini kita kemudian bisa melihat ini sebagai sebuah kekuatan untuk bisa bergerak di sana. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada dua yang chat secara tertulis, di mana yang pertama dari Hedi Pratili, mahasiswa bahasa Inggris, apakah ada solusi yang relevan untuk mengatasi konflik antar budaya atau agama yang terjadi di media sosial? Iya, kadang di media sosial juga sudah sangat luar biasa sekali saling menghujat antar agama, saling menghujat antar suku dan lain-lain. Ini kan juga menjadi perhatian kita bersama. Karena ketika kita berbicara tentang globalisasi, ini juga hari ini generasi kita juga sudah tadi kalau bahasanya Pak Ketua PW itu tercerabut akar budayanya. Ini bagaimana solusinya? Jadi ada Pak Suharyanto dan Pak Sabit akan menjelaskan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana pendidikan multikultur dapat memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme. Jangan-jangan kita justru ini terjebak di provinsi dan lain-lain. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan resen sebelum nanti menjawab pertanyaan tadi. Atau nanti silakan sahabat Sabit dan sahabat Suher dijawab dulu kah? Monggo Pak Sabit dulu, mungkin Pak Suher biar istirahat dulu, minum
dulu karena habis berbicara tadi ya. Ya, monggo Pak Sabit. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar. Ya, Terdengar, jadi Mas. ada apa namanya kaitannya dengan bagaimana solusi yang relevan untuk mengatasi konflik antar budaya atau agama yang terjadi di media sosial. Jadi eh, untuk mengatasi konflik sebenarnya kan ada yang namanya konsep itu rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi adalah tentang bagaimana kita membangun rasa pertemanan kembali setelah konflik itu muncul. Namun rekonsiliasi itu tidak mungkin terjadi ketika kita tidak ada saling mengakui kesalahan. Jadi saling mengakui kesalahan, saling mengakui kekurangan. Jadi kalau kita Oh, melihat kekurangan orang lain, maka itu akan selalu eh, muncul konflik. Tapi kemudian yang perlu untuk kita lakukan adalah apakah kita bisa melihat bahwa ternyata orang lain itu juga ada benarnya, tapi kemudian enggak. kita juga ada kekurangannya, sehingga kita Oh, mengakui kekurangan kita dan kemudian menghargai Mbak ya. pendapat dari orang lain. Nah, ketika kita muncul di dalam media sosial itu kan biasanya kita seringkali berdebat yang tidak karuan ya. Kadang-kadang itu seringkali muncul apa namanya debat kusir di dalam media sosial. Tapi kemudian untuk bisa kita mengurangi konflik ya, tapi kemudian seringkali terjadi konflik, maka setidak-tidaknya kita bisa mengakui apakah pendapat mereka itu juga ada benarnya. Apakah kemudian pendapat kita itu juga ada salahnya. Artinya kita mengakui pengakuan. Tadi kalau rekonsiliasi itu diawali dari pengakuan terlebih dahulu. Ya, pengakuan terhadap kesalahan, baik yang kita lakukan ataupun kemudian saling mengakui kesalahan. Jadi kalau tidak ada yang mau ngalah, ibaratnya ya maka akan terus gontok-gontokan kalau istilah orang Jawa kan seperti itu ya, istilahnya Pak Basuki seperti itu. Jadi bagaimana kita introspeksi, apakah kita juga ada hal-hal yang kurang berkenan. Jadi mengakui kesalahan, mengakui kekeliruan itu yang seringkali kita luput ya. Kalau kita sudah berdebat kan kita ingin menang sendiri, mencari sesuatu yang paling benar. Nah, maka salah satu hal yang bisa dilakukan yang pertama kali dilakukan adalah tentang bagaimana kita berani untuk mengakui kekeliruan kita. Bahwa memang ada hal-hal yang mungkin saja kita keliru. Jadi apa namanya keberanian untuk mengakui itu saya kira menjadi satu bagian dari proses penyelesaian masalah. Mengakui bahwa kita itu mungkin ada salahnya, mengakui bahwa orang lain itu juga mungkin ada benarnya. Nah, bagaimana kita harus tahu dan mendudukan itu secara dialogis. Apakah saya yang salah, apakah kemudian salah komunikasi atau salah cara penyampaian itu saya kira juga perlu untuk dilakukan. Jadi susahnya kalau di media sosial kan kita juga susah untuk berdialog ya. Ketika kita apa namanya main perang apa namanya komentar itu kadang-kadang seringkali kita juga nggak saling kenal sehingga konflik di media sosial itu juga muncul itu karena kita itu tidak hidup di dalam dunia yang saling berhubungan dengan orang lain. Kita bisa hidup secara anonim. Nah, sehingga bagaimana kita sebenarnya proses untuk mengendalikan diri kita untuk tidak apa namanya komentar dan seterusnya itu saya kira bisa menjadi satu bagian penting untuk mencegah ya. Tapi kalau sudah kadung terjadi maka apakah kita legowo ya untuk bisa mengakui kesalahan-kesalahan atau mungkin kekeliruan-kekeliruan kita. Jadi ketika kita merasa sungkan atau merasa enggan untuk mengakui kesalahan, mengakui mungkin orang lain juga ada benarnya dan mengalah itu saya kira akan susah ya untuk bisa apa namanya menyelesaikan suatu konflik. Jadi bagaimana kita mengakui, jadi proses eh, pengakuan ya itu menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyelesaian konflik. Nah, pengakuan itu sendiri itu kalau kita lihat secara teoretik ya teori kritis generasi ketiga yang dikembangkan di Frankfurt itu sekarang sudah masuk di generasi yang ketiga itu salah satu tokohnya itu Axel Honneth ya. Axel Honneth itu menyatakan bahwa yang paling penting dalam proses sosial itu adalah proses pengakuan. Mengakui bahwa ada eksistensi budaya lain, ada realitas kebenaran yang lain. Karena kadang-kadang kalau kita baru belajar, biasanya kita merasa diri yang paling benar. Padahal kalau kita banyak belajar lagi, akan ada banyak kebenaran. Kebenaran itu sifatnya itu banyak ya. Kebenaran itu sifatnya itu tidak satu saja, tapi kemudian ada banyak kebenaran.
ada banyak versi. Nah, kalau saya kebetulan seringkali membicarakan mengenai sejarah kontroversial, karena baik itu kemarin penelitian disertasi saya juga salah satu yang dibahas itu adalah sejarah kontroversial. Sejarah kontroversial itu bisa menjadi konstruktif ketika kita melihat itu dalam perspektif pengakuan. Kita melihat dalam perspektif ada ragam kebenaran. Kalau kita hanya mengakui satu kebenaran tunggal saja, yang lainnya itu kemudian salah, maka dalam konteks sosial, ini bukan dalam konteks agama ya, kita bicarakan itu pendidikan multikultural dalam konteks sosial. Tapi kalau kita bicarakan tentang akidah, saya beragama Islam kan itu sudah ranahnya bukan ranah multikultural yang sosial, tapi kemudian ketika kita bicarakan ranah pendidikan multikultural yang ranahnya itu ranah sosial, maka kita memiliki dalil adalah tentang bagaimana proses pengakuan terhadap masyarakat yang lain itu menjadi salah satu bagian untuk proses penyelesaian konflik. Sama halnya ketika misalkan Gus Dur pergi ke Papua, itu ketika itu ada usulan bagaimana kalau mengibarkan bendera bintang kejora. Nah, kalau kata Gus Dur, ya boleh-boleh saja, asal jangan lebih tinggi dari bendera merah putih, semuanya senang. Mengapa? Itu adalah bagian dari pengakuan identitas. Jadi bukan menggantikan bendera merah putih, tapi kemudian posisinya adalah asal jangan dikibarkan lebih tinggi daripada bendera merah putih. Jadi ini adalah tentang bagaimana politik pengakuan. Dan ini menjadi salah satu, kalau kita belajar tentang ilmu sosial, apalagi kita belajar tentang teori kritis, maka pengakuan itu menjadi salah satu bagian dari mazhab baru dalam teori kritis generasi yang ketiga. Ya, kalau generasi yang pertama itu mungkin Adorno dan kawan-kawan, generasi kedua itu Habermas dan kawan-kawan, maka generasi ketiga itu adalah tadi Honneth dan kawan-kawannya itu yang salah satu Asar Honneth itu fokus utamanya adalah tentang pengakuan. Pengakuan itu juga muara dari salah satu tujuan dari pendidikan dialogis. Bagaimana kita mau berdialog kan diawali dari proses pengakuan. Ya, saya kira itu yang bisa saya komentari dari pertanyaan dari itu Mas atau Mbak ya. Ini kalau Pratiwi berarti cewek ya. Iya. Dari ya Kak aja lah ya, Kak Heni Pratiwi. Jadi diawali dari proses pengakuan ya. Jadi kita mengakui apakah memang orang lain itu juga ada benarnya, kita mengakui kita mungkin ada juga salahnya. Jadi bagaimana kita mengakui dan mungkin kalau memang kita ada salahnya ya tidak ada salahnya kita untuk mengalah. Ini pengalaman dari Mas Basuki yang selalu mengalah dengan istrinya itu sebenarnya adalah proses untuk menghindari konflik ya. Di mengalah dengan istri itu menjadi salah satu kunci keberhasilan, kebahagiaan rumah tangga. Ini menurut Mas Basuki Wibowo. Kemudian masyarakat Indonesia apakah sudah cukup inklusif? Yang kedua itu ada pendidikan multikultural dapat memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme. Karena memang kita perlu lihat ya bahwa nasionalisme kita itu nasionalisme yang multikultur. Ya, nasionalisme kita itu adalah nasionalisme yang bineka. Maka ketika kita melaksanakan pendidikan multikultural, maka itu sebenarnya adalah bagian atau strategi untuk memperkuat nasionalisme kita. Jadi nasionalisme kita itu bukan nasionalisme yang satu identitas, tetapi nasionalisme kita itu adalah nasionalisme multikultur, nasionalisme yang plural. Jadi bagaimana kita memperkuat nasionalisme yang multikultur itu salah satunya adalah dengan pendidikan multikultural, karena itu adalah satu entitas yang memang sudah menjadi sunatullah. Ya, saya kira itu mungkin tanggapan dari saya Pak Basuki. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Radit. Selanjutnya Pak Sudarjanto, silakan. Baik, terkait tadi beberapa pertanyaan, mungkin tadi saya hanya menambahkan tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Sabit. Tentunya tadi sudah disampaikan yang pertama adalah yang paling penting adalah ketika kita bicara untuk eh, tidak terjadi konflik, salah satunya adalah melakukan rekonsiliasi. Artinya bagaimana tadi poinnya adalah pada pengakuan. Artinya kalau itu dari sudut pandang eh, secara teknis, tapi ada beberapa hal yang memang ketika kita bicara tentang konflik, apalagi ini bicara tentang konflik etnis, memang ini persoalan yang sangat kompleks. Nah, ini beberapa hal yang memang kita bisa lihat daripada pendekatan hukum. Apakah ketika kita bicara tentang pendekatan hukum, artinya apakah yang dilakukan itu memang sudah dilakukan sesuai prosedur dan kemudian
dilihat daripada kajian hukum itu sendiri, apakah ini masuk ke ranah hukum pidana atau perdata. Nah, ini tentunya kan di dalam tata negara kita itu sudah ada mengatur tentang ini. Nah, ini memang kesadaran hukum bagaimana melakukan sosial media, kemudian membuat statement di media sosial ini kan sebenarnya sudah diatur. Hanya saja memang mungkin di antara kita tidak begitu peduli dengan aturan ini. Begitu kita sudah sampai kepada mungkin statement kita di media atau di WhatsApp atau mungkin di yang lain yang dipublish yang bisa dilihat oleh orang banyak itu tiba-tiba mungkin ada dari hukum baru kita merasa kita dikriminalisasi atau seperti apa begitu ya. Nah, ini memang pemahaman terkait dengan hukum yang ada di masyarakat ketika menggunakan sosial media atau ITE ini betul-betul untuk dipahami agar kita tidak terjebak di konflik itu sendiri. Kemudian pendekatan dengan sosial budaya. Nah, ini untuk apa namanya bagaimana kita untuk agar konflik ini tidak meluas, artinya pendekatan sosial dan budaya ini juga harus menjadi salah satu yang memang penting untuk kita perhatikan. Tadi sudah disampaikan bahwa perlu adanya pengakuan budaya, kemudian pengakuan tentang komunitas tertentu ya. Nah, ini menjadi salah satu poin begitu ya. Nah, sehingga kalau kita tidak punya perspektif daripada sosial budaya, memang untuk mendamaikan atau melakukan rekonsiliasi itu sangat sangat mustahil. Nah, karena tidak ada background, tidak ada historis yang memang menjadi dasar untuk kita mulai melakukan komunikasi. Karena untuk membuka ruang awal untuk berkomunikasi agar kita bisa klik kemudian bisa satu persepsi, itu salah satunya adalah kita bisa melihat daripada latar belakang budaya, kemudian sosial. Nah, karena ini menjadi salah satu yang biasanya menjadi pemicu utama ketika kita bersosial media, sehingga kadang-kadang kita menyampaikan mungkin sesuatu itu yang biasa menurut bahasa kita, tapi mungkin bagi etnis atau golongan yang lain itu ternyata adalah kalimat-kalimat yang mungkin bisa melukai perasaan mereka begitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Kemudian dari pendekatan ekonomi politik, karena memang konflik eh, sosial, baik itu yang mungkin yang nanti mengarah kepada SARA itu tidak lepas daripada apa namanya perspektif atau misalkan dari aspek ekonomi maupun politis gitu ya. Karena ini sangat riskan, apalagi dalam kondisi tertentu memang eh, faktor ekonomi ini menjadi salah satu pemicu yang paling cepat ketika kita tidak hati-hati melihat ini. Dan ini tentunya tidak mudah begitu ya, karena faktor kesenjangan ekonomi ini juga walaupun mungkin ini jarang diperhitungkan menjadi salah satu apa namanya penyebab konflik, tapi faktanya kesenjangan sosial ini menjadi salah satu yang memang menjadi urgensi, menjadi perhatian ketika uh, terjadi sebuah konflik di sebuah wilayah atau mungkin dengan salah satu kelompok atau golongan. Kita lihat saja misalkan apa namanya contoh case saja misalkan antara perkebunan kelapa sawit dengan warga lokal. Ini sebetulnya kan persoalannya kan bukan persoalan yang apa namanya tidak bisa diselesaikan gitu ya. Tapi kenapa ini yang sangat sulit diselesaikan? Karena mungkin dari pihak perusahaan tidak memahami juga kultur daripada masyarakat itu sendiri, kemudian secara ekonomi masyarakat itu dirugikan. Nah, ini menjadi salah satu dua penyulut yang memang sangat sulit untuk didamaikan. Nah, kalau misalkan perusahaan tidak mau memberikan pengakuan tadi disampaikan oleh Dr. Sabit, nah ini tentunya akan semakin meluas, semakin tajam konflik di antar apa namanya kepentingan tadi. Yang salah satunya mungkin kalau kita lihat apa namanya kepentingan ekonomi. Nah, akhirnya kan dari kepentingan itu akan muncul pendampingan-pendampingan dari apa namanya organisasi masyarakat dan sebagainya. Dan ini kalau tidak bisa apa namanya disikapi secara arif dari faktor ekonominya, nah saya pikir ini akan menjadi bumerang bahkan menjadi pemicu yang lebih besar untuk konflik selanjutnya. Nah, kemudian yang keempat mungkin dari perspektif daripada spiritual dan edukatif. Nah, kalau kita melihat konflik ini kan karena kurangnya rasa menghargai begitu ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai akademisi atau sebagai calon guru, uh, tentunya kalau kita mampu untuk menanamkan atau mensiarkan bagaimana kita untuk selalu bersikap moderat, kemudian saling menghargai, memiliki toleransi, kemudian mau memberikan pengakuan, kemudian tidak sukan-sukan untuk melakukan hal-hal seperti tabayun dan sebagainya. Saya pikir konflik-konflik yang sifatnya vertikal maupun horizontal ini bisa kita hindari. Nah, saya pikir itu untuk apa namanya yang pertama. Nah, kemudian yang kedua.
Memang ketika kita bicara tentang multikultur, mau tidak mau memang kita harus bicara tentang historis, latar belakang daripada sebuah komunitas, apakah itu apa namanya kelompok masyarakat, apakah itu kita bicara tentang etnisitas, kita bicara tentang keyakinan, agama. Nah, semua itu pasti punya latar belakang, punya historis. Nah, kita tidak mungkin apa namanya mampu apa namanya melihat perspektif dari pola pikir kelompok-kelompok tertentu kalau kita tidak memahami latar belakang atau historisnya. Artinya jangan sampai nanti kita menjadi orang menjadi orang yang beragama tapi tingkah laku kita tidak menunjukkan kita orang yang beragama. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang sebetulnya yang memang menjadi salah satu pemicu gitu ya. Nah, apakah ini juga akan menjadi bagian daripada membentuk karakter kebangsaan atau national building kita? Ya tentunya salah satu pendidikan multikultur itu menjadi salah satu pilar gitu. Bagaimana national building kita itu pilarnya adalah keberagaman. Nah, ini kalau kita lumpuhkan atau kita tidak cermati atau mungkin kita hancurkan pelan-pelan, ya saya pikir pilar itu tidak akan sempurna gitu. Jadi bagaimana mungkin kita akan menjadi bangsa yang besar kalau kita tidak bisa saling menghargai keberagaman di antara kita. Apalagi kita kita lintas etnis, lintas pulau, artinya ada ribuan pulau. Kalau kita bicara tentang Indonesia itu sangat luar biasa. Dan kita harus bangga dengan kita sebagai bangsa Indonesia karena kita punya suku bangsa yang besar, pulau yang banyak, ribuan pulau dipisahkan oleh lautan, daratan yang memang tidak dalam satu daratan seperti Malaysia, seperti Amerika Serikat, seperti negeri Arab begitu ya. Tapi konflik-konflik di Indonesia itu secara internal kita bisa selesaikan, walaupun mungkin masih ada pernak-pernik yang kecil gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya kalau misalkan semua masyarakat Kalimantan Barat, Indonesia pada umumnya, kalau eh, mampu untuk menanamkan dalam dirinya bahwa keberagaman itu menjadi sebuah keharusan dan itu menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk fondasi kebangsaan, saya yakin ke depan kita tidak akan melihat lagi konflik Poso, konflik Aceh dan sebagainya, bahkan mungkin konflik antar agama yang ada di Kalimantan Barat. Mungkin itu Pak Basuki, terima kasih. Terima kasih Pak Presiden dan Mas Adit. Sebenarnya ada pembatasan waktu juga karena mengingat Bapak Ibu Pemakai dan ada kegiatan. Tapi ada 3 pertanyaan yang mungkin nanti dijawab secara ini saja, mungkin nanti dari Pak Sapit, Pak Syaful, Pak Suyad, nanti saya sekaligus closing statement saja. Pertama terkait dengan masyarakat Indonesia saat ini sudah cukup inklusif dalam menerima keberagaman apa tidak. Ini dari dalam Ramadan, kemudian dari Haris Munandar, menarik juga apakah globalisasi menciptakan peluang kesetaraan bagi semua kelompok budaya atau justru memperkuat dominasi budaya tertentu. Ini juga tentunya menjadi kajian yang nanti bisa dijawab. Kemudian berikutnya, mengingat dominasi platform media sosial Barat, bagaimana pendidikan multikultur dapat memastikan representasi adil dan suara otentik dari budaya non Barat dan mencegah hegemoni budaya tertentu. Nah, terakhir ini dari ini juga dari kebetulan masih di offline ini ada Xiaomi ini. Assalamualaikum kepada para pemateri. Bagaimana relevansi pemikiran Polver ya tentang pembahasan tentang pendidikan dengan pendidikan multikultur dan bagaimana mengimplementasikannya antara mahasiswa. Ini juga ada 4 pertanyaan yang nanti bisa dijawab sekaligus nanti untuk closing statement. Selanjutnya Pak Sabit, monggo. Terima kasih Pak Dr. Basuki. Tadi mungkin dirangkum saja ya beberapa tanggapannya. Ini yang sudah muncul di kolom komentar. Jadi ada yang berkaitan dengan Paulo Freire ya. Paulo Freire itu dengan pendidikan multikultur itu sangat relevan karena apa? Paulo Freire itu salah satu pendidikan yang gaya pendidikannya itu kan gaya pendidikan yang sifatnya dialogis ya, yang divis-aviskan dengan pendidikan gaya bank. Artinya tinggal setor, kemudian tarik lagi, artinya di situ lebih ke arah mengingat, kemudian lebih ke arah menerima apa yang disampaikan oleh guru, itu pendidikan gaya bank.
Tapi kalau yang diinginkan oleh Paulo Freire itu adalah tentang bagaimana pendidikan yang sifatnya dialogis. Pendidikan dialogis ini menjadi salah satu kunci dalam proses pendidikan multikultural. Karena apa? Pendidikan dialogis itu mensyaratkan adanya pengakuan terhadap orang lain yang memiliki perbedaan identitas lah atau perbedaan apa namanya itu budaya yang berbeda. Jadi kalau kita tidak mengakui perbedaan, maka tidak akan mungkin muncul proses dialogis di situ. Ya, kalau misalkan saya memiliki apa namanya prasangka terhadap Mas Basuki misalkan, Mas Basuki itu kok sepertinya apa namanya apa mungkin kalau dengan orang itu galak ya misalkan seperti itu. Nah, kalau saya sudah ada penolakan seperti itu, maka proses dialogis itu tidak akan muncul kalau sudah ada perasaan seperti itu. Nah, sementara itu Paulo Freire itu menghendaki adanya proses pendidikan yang sifatnya itu dialogis. Dialogis itu dalam artian prosesnya dan juga kontennya, ya. Konten yang dialogis juga tentang bagaimana kita menggunakan ragam informasi, ragam sumber-sumber belajar yang alternatif, termasuk bagaimana keragaman dari masyarakat yang ada di Indonesia itu saya kira menjadi salah satu bagian dari penguatan identitas. Termasuk di sini adalah tentang eh, apa namanya bagaimana pendidikan multikultural itu juga memperkuat fondasi identitas masyarakat kita karena dengan kita mengetahui bagaimana masyarakat Indonesia yang memiliki beraneka ragam budaya dan keanekaragaman budaya itu memiliki satu kekayaan yang luar biasa, maka saya kira ini akan menjadi satu fondasi yang memperkuat identitas kita. Jadi pendidikan multikultural itu juga salah satu peranannya adalah dalam memperkuat konstruksi identitas kita sebagai orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu adalah orang yang beragam secara budaya. Ketika kita memiliki identitas bahwa kita adalah orang yang memiliki keragaman budaya, maka itu sudah menjadi salah satu bagian untuk bisa menjadi budaya tanding terhadap dominasi dari kebudayaan-kebudayaan Barat yang mungkin tadi muncul karena globalisasi. Ini sekaligus menjawab yang terkait dengan globalisasi. Dan kemudian sebenarnya kalau kita lihat masyarakat Indonesia itu, kalau kita lihat dari perspektif sejarah, apakah sudah cukup inklusif dalam menerima keberagaman masyarakat Indonesia itu kalau kita lihat dengan banyaknya tadi ya persebaran masyarakat kalau kita lihat di peta yang sudah saya tadi share yang sudah saya tadi apa namanya tampilkan itu kalau kita lihat dalam satu pulau katakanlah itu ada berbagai macam budaya yang saling berinteraksi ya ada berbagai macam budaya yang saling apa namanya melakukan hubungan baik sebenarnya. Nah, itulah sebenarnya yang perlu untuk kita kuatkan. Jadi, kalau kita ingin membangun komunikasi, maka kuatkanlah hal-hal yang ada irisan-irisan yang sama. Jangan kemudian mempertajam perbedaan-perbedaan, tapi kemudian pertajamlah kesamaan-kesamaan. Pertajamlah visi yang sama. Jadi, walaupun berbeda-beda, tapi kemudian ketika memiliki visi yang sama, itu saya kira tidak menjadi masalah. Saya memiliki satu ini ya, menarik ini ya. Apa namanya? Mungkin Mas Basuki ini sangat akrab dengan kisah dari Tong Samcong yang pergi ke barat untuk mencari kitab suci. Ya, ada Sun Gokong yang siluman kera yang kemudian ahli dalam bela diri kungfu dan seterusnya. Ada Cut Patkai yang mungkin dia itu playboy. Ada kemudian siapa yang apa yang brewokan itu ya? Siapa Mas Abbas? Putin. Bucin Putin ya. ya. Bucin. Kemudian ada kudanya. Mereka itu kalau kita lihat, itu mereka berbeda-beda, tapi kemudian memiliki apa? Biar bisa bersama, ada satu visi yang sama. Visi yang sama itu adalah pergi ke barat. Jadi walaupun kita berbeda-beda, asalkan kita memiliki visi yang sama, itu tidak jadi masalah. Dan ini saya kira bangsa Indonesia dengan adanya berbagai macam masyarakat yang hidup dalam satu wilayah yang berbeda-beda, itu sudah menunjukkan sebenarnya kita tuh sudah memiliki ya memiliki modal untuk bisa menjadi masyarakat yang lebih inklusif lagi. Terutama ketika kita itu masyarakatnya itu dari sejarah memang masyarakat yang terbuka dari mana-mana. Itu saya kira menjadi modal dan apa namanya perlu untuk kita kembangkan agar kita bisa menjaga keberagaman itu. Saya kira itu Pak Abbas yang bisa saya sampaikan untuk menanggapi tadi pertanyaan-pertanyaan secara global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo waktu tempat saya persilakan.
Baik, mungkin saya hanya menambahkan sedikit yang tadi terkait dengan pertanyaan dari dominasi platform media sosial Barat ya. Jadi sebetulnya memang hari ini dengan kemajuan teknologi, artinya dunia tanpa sekat, tanpa batas ini kan, artinya kapanpun kita bisa berselancar di dunia maya dan bisa mengetahui informasi dimanapun. Nah tentunya, jadi kalau kita melihat hari ini memang teknologi itu menjadi salah satu bagian yang memang tidak terpisahkan dari eh, peradaban manusia dan ini memang ada konsekuensi tersendiri gitu ya. Nah, apalagi kalau kita melihat eh, apa namanya gempuran-gempuran kemudian konten-konten bahkan mungkin narasi-narasi daripada platform yang memang mengarah kepada disintegrasi ini sebetulnya sudah sangat banyak baik itu melalui TikTok atau misalkan melalui WhatsApp, melalui YouTube dan sebagainya. Nah, ini kita melihat memang itu menjadi salah satu sisi mungkin itulah kebebasan untuk berekspresi gitu ya. Tapi memang di dalam kebebasan berekspresi itu tentunya ada kebebasan-kebebasan yang memang harus dibatasi juga oleh ketentuan dan aturan gitu. Nah, ini apakah kita bisa dalam konteks pendidikan kita hari ini, apakah ini akan menjadi tereliminir begitu ya peran pendidikan dengan apa namanya media yang sangat luar biasa ini. Maka ada bahasa misalkan kalau guru itu melakukan pendidikan karakter, menanamkan karakter itu begitu sulitnya di kelas, tapi akan hancur dengan mudah ketika uh, para siswa itu melihat konten di sosial media. Nah, ini saya pikir ini perlu eh, kebijakan dari kita dalam mengelola, dalam mengontrol bagaimana kita menggunakan sosial media kita. Artinya kalau kontrol itu tidak kita lakukan, ya memang akan dampaknya lebih kepada dampak negatif yang akan kita timbulkan atau kita rasakan. Karena memang kemampuan daripada dominasi platform media sosial barat ini memang kita tidak bisa hentikan gitu. Eh, Mungkin hanya kita bisa melakukan ya kita filter atau kita kalau bahasanya mungkin kita agak sensor, tapi kan itu juga tidak akan menutup akses gitu ya, karena ini eh, layanan daripada sosial media itu sendiri, kemudian platformnya juga akan selalu bergerak dan akan selalu berevolusi sesuai dengan kebutuhan. Contoh saja misalkan ada beberapa situs yang memang tidak layak untuk kalangan anak-anak sekolah atau usia remaja, begitu diblok oleh Kominfo ternyata juga akan berevolusi apa namanya websitenya akan menjadi yang lain dan begitu seterusnya begitu. Nah, ini memang pendidikan untuk karakter, kemudian untuk bijak menggunakan teknologi dan sosial media ini juga menjadi perhatian kita. Nah, mungkin saya pikir itu menjadi salah satu alternatif untuk mencegah itu. Tanpa kesadaran menggunakan media yang bijak, saya pikir kita hanya bicara secara teori, tapi itu tidak akan mungkin mampu untuk meredam apa yang menjadi ketakutan kita terkait dengan ancaman-ancaman daripada konten atau platform sosial media barat. Mungkin itu, Pak Basuki. Terima kasih. eh, Dr. Sabit, Pak Dr. Kandidat Suhedianto Mas Pendidikan yang sudah berbagi pengetahuan terkait dengan bagaimana pendidikan multikultur, bagaimana mensikapi adanya perkembangan di era globalisasi, kemudian adanya karakter-karakter masyarakat yang hari ini tersabut pada akar budayanya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua kita, Pak Dr. Muhammad Firdaus, menjadi menarik kemudian bahwa bagaimana kita sebagai generasi muda harus sadar bahwa kita memiliki tradisi, kita memiliki budaya yang diwarisi oleh leluhur kita, tinggal bagaimana kita memaknai. Sehingga apa? Ketika kita sadar akan tradisi kita, kita juga harus sadar hari ini kita sebagai apa, posisi kita. Apakah kita sebagai seorang sarjana, sebagai mahasiswa, sebagai tadi seorang birokrat yang Pak Suheri sebutkan tadi, apa sebagai seorang yang memiliki kekuasaan penuh atau kemudian bahkan kita hari ini adalah sebagai orang yang sedang menuntut ilmu, sehingga nanti apa dari kesadaran akan tradisi, bagaimana kesadaran posisi kita, kita bisa kemudian melakukan aksi-aksi nyata. Nah, tentunya aksi-aksi nyata yang kita lakukan di dalam masyarakat kita yang sangat multikultur tidak kemudian malah menjadi bumerang bagi kita. Sebelum menutup dari Pak Dr. Sabit, apakah ada pesan-pesan sebelumnya? Monggo Pak Sabit. Terima kasih Pak Dr. Basuki.
Mungkin kalau dari saya itu adalah karena apa yang menjadi closing statement itu Indonesia itu menjadi negara yang beragam itu sudah dibentuk oleh sejarah selama ribuan tahun sehingga nasionalisme kita itu adalah nasionalisme yang multikultur. Nah, nasionalisme multikultur itu dibangun melalui pendidikan multikultural yang salah satunya itu adalah dengan adanya pengakuan terhadap keragaman kultur atau budaya yang ada di masyarakat. Itu saya kira menjadi kunci bagaimana kita bisa mempertahankan identitas kita sebagai masyarakat yang multikultural. Saya kira itu Pak Basuki. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suedianto mau berikan monggo untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih. Jadi tentunya dalam kesempatan ini jadi kita sebagai kader ISNU artinya mempunyai peranan penting dalam menjaga dan merawat keharmonisan multikultur yang ada di Kalimantan Barat. Yang tentunya tadi melalui pendekatan intelektual, kultural, dan spiritual, ini kita berharap bahwa ke depan ISNU mampu merawat persatuan di tengah perbedaan yang ada di Kalimantan Barat dan kita bisa merasakan hidup damai dan tidak merasa ada ketakutan, ada ancaman terkait dengan disintegrasi maupun konflik di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Barat. Mungkin itu. Terima kasih, Pak Basuki. Terima kasih Pak Kandidat Dokter Suhardianto Menteri Pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir di hari ini, Pak Muhammad Anwar BI, kemudian ada Mas Ahmad Fauzi dari NU Katulistiwa yang sangat luar biasa sekali sebenarnya. Nanti bisa suatu saat diduetkan dengan Pak Sabit membahas jejaring-jejaring ulama Nusantara. Ini karena ahlinya ulama Nusantara ini Pak Fauzi dan Mas Habib. Nah, mudah-mudahan suatu saat bisa datang untuk kemudian berdiskusi di forum ISNU Kalimantan Barat karena insya Allah ISNU setiap bulan kami mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir dalam lingkup webinar, lalu suatu saat kita juga akan di dalam bentuk offline atau online. Terima kasih Bapak Ibu semua karena alhamdulillah kita adalah orang yang menunggu dari waktu ke waktu, yaitu menunggu panggilan sholat dan sudah adzan di wilayah Katulistiwa. Jadi ini bel tandanya berakhir kegiatan webinar ini. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu semua yang hadir, pada Bapak Sudirman Bagus Pendidikan, pada Pak Dr. Sabit Sinar Ahmad, kemudian ada Pak Dedi Irwan, kemudian ada Ayah yang sudah selalu dan setia membimbing kami generasi muda NU di Kalimantan Barat. Terima kasih Pak Maliki atas kesediaannya selama ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya, mahasiswa, pemuda NU dan semuanya yang ada di sini juga yang karena ternyata tidak hanya orang Indonesia yang datang, tapi juga dari beberapa suku-suku yang lain yang nanti tidaknya akan mewarnai seperti tadi yang dikatakan Pak Sudianto, langit tidak akan indah kalau hanya satu warna. Demikian juga saya yakin perbedaan itu bukan menjadi alasan kita untuk kemudian saling bantai, tapi harus untuk saling bantu. Terima kasih. Dan tarik bila batu, walau mufiqin tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.